kita meningkat ke acara selanjutnya, dan marilah kita dengarkan bersama uraian tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Habib Amsori. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna bisalam ya dzal jalali wal ikram. Semua Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna bisalam ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi Allahumma selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan ayah dan ibu kami, selamatkan guru-guru kami, selamatkan jamaah kami, selamatkan murid-murid kami, bahagiakan rumah tangga kami ya Allah, anak cucu keturunan kami saleh dan salihah. Fa'ina bisalam ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati Saudara Saadi beserta adik-adiknya sekeluarga selaku sahibul bait, sahibul duka, yang tadi ucapan terima kasihnya diwakili oleh Saudara RT Subur, pimpinan kita Bapak Babai Suhaimi Sarjana Ekonomi, yang telah menyampaikan pesan kesan sekaligus ajakan. Semoga pesan kesan ajakan beliau yang begitu manfaat untuk kita bisa mendengar dan mengamalkannya. Yang saya hormati guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Aki, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ali, Al-Mukarram Al-Ustadz Mastura, Al-Ustadz Sofian, teman saya Ustadz Asmat, yang saya hormati Ustadz Haji Zunaidi, rekan saya Al-Ustadz Haji Arman Saleh, anaknya Ustadz Syafiq Khalilullah, Bapak RW Rudi, Bapak RT Asmawi, para ustadz lainnya, para bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang mohon maaf
apabila tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Terima kasih Bang Rizal selaku pengatur acara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, teristimewa nikmat iman beserta Islam, dan nikmat berhenti hujan. Ambil dari Grogol dari bilang sao mampir dulu ke dekat tukang jamu, apik nungguin di situ. Nggak langsung ngedoa dulu di sini biar hujan berhenti. Karena Ustaz Sapik udah separuh dukun. Alhamdulillah Pak Babai diterima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ini merupakan karunia dan doa-doa kita diterima oleh Allah wa ta'ala. Bapak dan saudara, udah jam 9 lewat. Abi mau nyambungin Bapak Babai aja ya, biar kesannya kompak. Kan kalau kompak mah enak ya Pak. Kalau akur mah enak. Yang jauh terasa dekat, yang berat terasa karena akur, karena kompak. Apa itu? Tadi kan Babai, siapapun orangnya pasti akan merasakan mati. Jangan pun kita orang biasa-biasa, orang luar biasa pun pasti. Yang jadi masalah, kenapa kita mesti mati? Padahal tidak ada satu manusia pun yang mau mati. Jangan pun kita yang masih muda, yang udah tua banget juga pengennya. Masya Allah, 80 tahun juga kalau berdoa mah ada syukur. Kalau mau tawil umurona ya, panjangin umur saya. Belum pernah aku dengar ada ngedoa, ya Allah pendekin umur saya, enggak ada. Walaupun Ibu Aisyah mah alhamdulillah di ngaji itu malam Rebo ibu-ibu di tempatnya itu, tapi tahunya di situ tuh Rebo pagi. Kata ibu-ibu, kata Bu RW begini, iya katanya masa lu hari Sabtu masih ketemu ngaji sama beliau. Hari Sabtu itu masih ketemu ngaji, masih ngaji bareng. Hari Senin wafat, subhanallah. Habib bilang, untung hari Sabtu ketemu ngaji ya. Jadi bagus ceritanya. Coba kalau begini mah Sabtu masih joget gitu. Ya kan kita pergi kemarin Pak ngelihat ya di acara hajatan pakai pici ya, Allah rapi banget, joget segitu leletnya mati. Mudah-mudahan kita jangan terjadi Pak. Kenapa penyolatinnya Ustadz, dan kita bingung karena habis nyolatin ada penyaksian tuh. Iya, nah oleh sebab itu kalau penyaksian kita bingung kan, bahwa jawabnya bingung. Pasti kata imam, saudara-saudara sekalian, apakah mayit ini alul khair? Nah bingung dia udah ya, gue bilang khair. Matinya lagi begitu, gue kagak bilang khair. Ya bagaimana ya? Allah. Mudah-mudahan ya Pak, kita wafatnya husnul. Amin ya Rabbal. Apalagi Ibu Aisyah sama-sama kita maklum, orang yang setia banget sama suaminya, orang yang cinta sama anak cucu keturunannya. Abi yakin bapak beliau mah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijauhkan daripada khubra min khubarin. Nah lalu apa tujuannya Allah mematikan kita? Paling tidak ada 3. Yang pertama istirahat. Yang kedua untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya. Dan yang ketiga mau masuk surga. Mudah-mudahan kita pun biar pada masuk surga semua ya Pak. Mau Pak masuk surga? Mau cepat mau lambat?
Udah mau cepet kayak mau lambat kayak, yang penting masuk surga. Yang pertama istirahat. Kenapa Bapak dan Saudara? Karena siapapun orangnya, apapun jabatannya, dimanapun dia berada, pasti capek. Jadi suami capek, jadi istri capek, jadi pejabat capek, jadi rakyat capek, jadi RW capek, jadi masyarakat capek, ceramah capek, dengerin ceramah. Masya Allah, kalau ngaku mah capek dengerin ceramah. Kenapa? Ya Allah ya Rabbi, makanya Abi kalau ceramah Abi kenceng-kencengin suara biar pengeng, biar kagak tidur. Nah, kalau suara pelan kadang-kadang Masya Allah baru mulai anggap 3. Makanya boleh jadi ya Pak, ngaji itu pahalanya besar karena memang berat. Boleh jadi ngaji itu besar karena pahalanya luar biasa. Bayangin Bapak, kita ngaji 1 jam, baca kagak, nulis kagak, datang duduk senderan pules. Itu yang begitu secara burukatuh. Datang duduk pules. Secara burukatuh. Kalau baca lain lagi. Kemudian kalau nulis lain lagi. Kenapa? Emang berat banget Bapak ngaji itu. Sekarang udah terasa bener nih. Ya Allah, kadang-kadang waktu udah jam 9 guru sudah ada, jamaah yang belum juga nongol. Akhirnya ketua ambil inisiatif, kemudian dia siarin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, waktu jam 9 guru sudah ada, yang masih di rumah berjalan segera tiba. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, waktu jam 9 guru sudah ada. Oleh sebab itu masih di rumah, masih jalan, segera tiba. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, sampai sember ke mulut ya. Hadirin hamba Allah yang sangat saya hormati. Nah Bapak dan Saudara, jadi guru capek, jadi jamaah capek, jadi orang kaya capek, jadi orang miskin nggak apa-apa. Emang dunia mah hidup pasti capek. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, pasti capek. Yang penting capeknya bernilaikan pahala. Karena kalau kita pikir, coba deh Pak, orang kerja pulang ngeluh dia capek beneran. Mau ibu-ibu di dapur dari pagi ketemu dari pagi ketemu pagi ya. Ya Allah, ngeluh dia capek beneran. Ramah sono kemarin pulang capek beneran. Bapak rapat sono rapat sini pulang-pulang bilang capek bener. Pak Amir proyek ke-4 capek lah. Dalam mesin kopi kemana Pak Amir ya? Bisa 4 bisa 5 itu. Bahkan Bapak dan Saudara, nggak apa-apa, emang hidup dunia mah capek Pak. Kalau kita mau jujur, jangan pun yang kagak enak, yang enak aja capek Pak. Apa yang enak? sehat enak kan? Supaya sehat apa kita? Olahraga capek apa kagak? Ngos-ngosan teh biar apa? Biar capek. Bahkan Bapak di dunia Masya Allah nganggur aja capek, nganggur. Bahkan kalau nganggur, bukan nganggur doang capek, sampai orang tuanya capek. Itu si Udin ajak kerja apa, mengapa gue capek dia nganggur, ngapa-ngapain. Mudah-mudahan anak kita jangan ada yang nganggur ya. Amin ya Rabbal. Insya Allah dikit lagi proyek dibuka di gunung. Di gunung apa tuh ya? Di gunung apa dulu mas sebut Kapuran ya, dan sebutnya gunung sampah. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya insya Allah. Nah kita kembali. Lalu kenapa Bapak? Karena manusia hidup dalam dunia capek.
makanya diwafatkan biar istirahat. Apa kata Rasul? Al-maut rauhatul mukminin, mati merupakan istirahat, mati merupakan refreshing bagi orang yang beriman. Masya Allah. Ngerti refreshing Pak? Apaan? Tur. Ngerti tur? Kalau zaman dulu mana disebutnya? Apa orang dulu sebutnya? Hah? Piknik. Memorandang piknik tuh. Itu namanya piknik. Kira-kira kalau piknik, kira-kira kalau refreshing, senang apa kagak? Umpamanya RT subur bisnis tiba-tiba meledung. Apa dia bilang? Saudara, saya punya niat kalau bisnis saya meleduk, jamaah saya akan ajak jalan-jalan ke Taman Mini. Kira-kira jamaah kira apa kagak? Masya Allah. Kapan berangkatnya Pak RT? Minggu besok jam 7. Waduh, itu malam minggu banyak kagak bisa tidur. Ada yang ngejak kue, ngejak apa ya, ada pada Jepang. Kata Pak RT jam 7 berangkat, jam 6 udah berani nangkring. Ini hadirin Allah hormati. Itu baru ke Taman Mini. Ambil lagi orang yang beriman ketika wafat ke taman surga. Makanya sunnah kan, ketika saudara kita meninggal dunia dipercepat penguburannya. Jangan sampai berhari-hari, habis seminggu, sampai lebih dari 1 minggu. Kita dipercepat Bapak, jangan salah paham. Kadang-kadang dipercepat, tetangga ngomong rumahnya ya kayak girang banget, bapaknya mati. Yang buru-buru dipendem baik. Emang peraturannya begitu. Kenapa demikian? Karena si mayit udah ingin cepet-cepet ke taman surga, udah cepet-cepet ingin istirahat. Habib pernah ngomongnya Pak, orang yang soleh Masya Allah emang benar, baru digotong aja kan udah ngomong Kodimuni Masya Allah, cepetan teh anterin gua, cepetan anterin gua, cepetan anterin gua. Kenapa dia pengen cepet dianterin Pak? Ketika seseorang meninggal dunia, ini rohnya Bapak, kalau orang baik rohnya ditaruh di nampannya dari surga, kemudian dikasih apa, tatakannya kain putih yang sedap mewangi, dibawa ini ruh Pak ke langit, wangi luar biasa. Kata malaikat langit, ini wangi siapa ini? Wangi si Fulan bin si Fulan. Ruhnya akan ke langit kedua. Langit kedua sama wangi, langit ketiga sama wangi. Itu malaikat senangnya luar biasa sambil mendoakan. Subhanallah. Bagaimana kalau buajiman yang mati? Rohnya bau busuk, ditaruh di nampannya dapat dari gunung Kapuran. Udah kurang bagus ya, tatakannya juga pokok yang buruk dan bau dibawa ke langit. Itu malaikat yang di langit jerit. Kenapa? Ini roh siapa? Roh si Fulan bin si Fulan, jauhkan dari saya. Langit kedua, malaikat Fir'aun juga jauhkan dari saya. Langit ketiga, jauhkan dari saya. Sampai 5, sampai 6, sampai 7. Kata malaikat yang ketujuh, cepat kembalikan ke bumi. Gua kagak sanggup nyium bau busuknya. Allah. Kembali. Makanya tadi orang yang soleh bau wangi. Nah ketika bau wangi, dipandiin si mayit, itu dia ngeliatin Pak. Ketika dikafani, kemudian disolatin, kemudian digotong. Di mana dia adanya? Lempengan kepala. Makanya Bapak dan Saudara, kalau kita gotong mayit mesti dipayungin pala apa kaki?
Jadi mayungin siapa? Mayungin roh ya Pak, bukan mayungin mayit. Mayit mah kagak kepanasan, kan tadi habis mandi. Yang apalagi kalau mandiin Pak Amir, emang dia merada lama nyemprotnya. Adem bener, pakainya juga 3 lapis, di atas itu tuh pula, makanya kan nggak mungkin kepanasan. Makanya bukan mayungin si mayit, mayungin roh. Kalau kita meninggal dunia, kita tahu siapa yang gotong kita. Nah, orang yang baik tadi Pak, yang rohnya bau wangi, emang lagi ngarep-ngarep digotong. Makanya dibilang cepetan anterin saya, cepetan anterin saya, cepetan anterin saya. Kenapa? Itu kubur walaupun 1 kali 2 meter jauh lebih megah ketimbang istana yang termegah yang ada di alam dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan Ibu Aisyah dapat ini ya. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana tadi roh yang bau busuk? Dia tahu Pak bakal celaka. Dia tahu bakal sengsara. Makanya ketika digotong dia jerit, ya wailah aina tadhabuna biha. Celaka saya, celaka. Ketika digotong, mau dianterin kemana saya? Umpamanya yang gotong RT Subur, salah satu di antaranya. Iya. Gitu. Oh, mangga ya Bapak. Ya. Iya, siap. Benar. Mohon maaf ya Pak. Lupa. Amplopnya teh lupa. Masya Allah. Ya udah terusin ya. Sampai di mana tadi? Umpamanya salah satu di antara yang gotong RT. Ya. Dia tahu Pak bakal celaka. Ketika digotong dia jerit, bahasa kita nyate. Gua lu mau anterin kemana teh? Gua lu mau anterin kemana teh? Emang RT-nya budek? Udah kenceng banget jalannya. Sampai di pinggir makam dia jerit, jangan kau masukkan aku ke liang lahat. Jangan kau masukkan aku ke liang lahat. Jangan kau masukkan aku ke liang lahat. Emang RT-nya budek? Kata Pak RT, cepetan masukin, udah mendung. Ketika dimasukin ke liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah, diinjak-injak, dia jerit lagi, jangan kau injak-injak kuburanku, jangan kau injak-injak tempatku. Emang RT-nya budek? Ada RT berkencengan jejaknya biar padat. Selesai dimakamin, dia jerit lagi, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau tinggalkan aku. Emang RT-nya budek? Ada RT udah gerimis-gerimis, boy pulang. Ya Allah. Bapak dan saudara, mohon maaf Pak RT. Jadi bukan hanya Pak RT aja yang dibudekin, semua dibudekin. Semua Bapak dibudekin oleh Allah, kagak dikasih denger oleh Allah. Tapi makhluk-makhluk lain denger semuanya. Kenapa manusia enggak sih dengar? Lau sami'ahu su'iqo. Sebab kalau dengar pasti pada kelengar. Yang lagi orang meninggal jam 4 udah ya. Kan tanggung banget ya. Urusin juga Isya baru disolatin, dimakamin, malah makamnya jauh banget, sembuh lagi. Ya udah gitu listrik mati. Allah nguduk jejeteran, hujan gerimis baik. Digotong ke sono Bapak, tak terpaksa dapat patromak, yang bawa teromak genit banget, jatuh mati itu teromak.
Ya kalau jalan tuh sendiri ke sono makan ya. Ya jalanan tanjakan luar biasa. Kalau kita ngotong burung batang Pak di tanjakan, itu kan yang di belakang lagi jaga jangan sampai jatuh, yang di atas lagi nahan-nahan Bapak, udah kayak pantau. Dalam kondisi gelap, gerimis kagak berhenti, terlihat di jeteran, pas lagi gotong lagi susah, itu dia ngomong, gua lu manterin kemana? Kira-kira malah diapain kalau mesti dibanting Pak? Allah ya hormati, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita, lebih-lebih ibu kita mah tadi dapatnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua Bapak, apa tujuannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling bagus amal ibadahnya. Kan di dunia Bapak kan kagak ketahuan. Bisa aja di dunia bagus, di sono jelek. Bisa aja di dunia jelek, di sono bagus. Contoh Bapak Uwais Al-Qarni. Kenal nggak Uwais Al-Qarni? Kenal di mana? Itu Uwais Al-Qarni. Orang mana itu teh? Orang Yaman. Tahu Yaman kan? Yaman itu pasar minggu ngulon. Yaman itu satu negara yang banyak cerita Pak. Termasuk dulu raja yang mau gempur Ka'bah dari Yaman. Raja apa namanya? Raja Abraha. Itu asalnya dari Yaman. Jadi dari Yaman itu Bapak, orang baik banget ada, orang geblek banget ada. Emang merupakan sunatullah Pak. Di masyarakat juga kan begitu. Di kampus setiap kampung udah yang baik banget ada, yang PA banget ada, coba dah. Ada hamba Allah yang saya hormati. Itu Uwais Al-Qarni Bapak tidak terkenal, bahkan aling cerita RT-nya aja kagak tahu kalau dia orang hebat. Bayangin. Kenapa? Emang orangnya biasa-biasa, miskin, kosrek. Bayangin, miskin, kosrek. Masih mau kenal sama orang gitu? Yang terkenal makan ganteng kaya itu. Ini mah ganteng kagak, kaya malah ngerti kosrek. Gatel Pak, penyakit gatel, gudik. Kalau kosrek lebih tinggi daripada gudik. Kalau kosek, kalau digaruk suka ngebul kan. Allahu Rabbi. Miskin, udah penyakitan, miskin, punya emak, udah tua, buta, tapi cintanya sama emaknya luar biasa. Itu Uwais Al-Qarni. Kagak bagus di mata manusia, tapi bagus di mata para malaikat. Subhanallah. Pak, ketika Rasul Mi'raj, langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi yang nggak punya bapak, Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi yang ganteng, ya kenal yang mana ganteng Maya. Langit keempat bertemu dengan Nabi Id. Langit kelima bertemu dengan Nabi Ha. Ayat ke-6 bertemu dengan Nabi yang gagah perkasa Musa alaihissalam. Ayat ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Terus sampai Sidratil Muntaha, tempat terakhir malaikat Jibril. Itu pos terakhir malaikat Jibril, cuma sampai di situ. Kemudian dari Sidratil Muntaha Rasul menuju Aras, jumpa dengan Allah. Antara Sidratil Muntaha dan Aras ada namanya Mustawa. Ketika Rasul sampai Mustawa, ro'a rajulan mugiban fi nuril arsi. Rasul melihat sosok tubuh yang timbul tenggelam. Kenapa timbul tenggelam? Itu cahaya Aras, indahnya luar biasa, warna-warni luar biasa, nyenter ke orang itu, sehingga orang itu timbul tenggelam. Terkadang nampak, terkadang tidak. Terkadang nampak, terkadang tidak. Yang model artis di diskotik dah gitu. Ya pernah ke diskotik belum? Sono dong.
Ya Abi juga belum pernah. Ya kali Abi ke diskotik. Abi ngeliat di TV. Itu kan begitu warna-warni ya. Artinya kagak jelaskan BRT itu. Nah itu Rasul nggak begitu. Melihat laki-laki kena cahaya timbul tenggelam. Nah Nabi Muhammad heran, kok ada sosok tubuh di situ. Orang malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad langsung ambil HP, ngebel malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, man hada amalakun. Wahai Jibril, siapa ini? Apa seorang malaikat? Kata malaikat Jibril, lah bukan. Nabiun, apa seorang nabi? Lah bukan. Paman ya Jibril, kalau begitu siapa? Hada rajulun bid dunya lisanuhu rabbun bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qat. Ini adalah laki-laki ketika hidup di dalam dunia lisannya tidak pernah kering zikir kepada Allah. Yang kedua, hatinya selalu berhubungan erat dengan masjid, dengan musola. Artinya sholat sehari semalam 5 waktu. Dan walam yastasibba liwalidayhi qat, seumur hidup tidak pernah nyakitin kedua orang tuanya. Subhanallah. Maksud Abi pernah nanya sama guru, Kiai, kenapa? Itu kan ternyata orang Kiai ya di Mustawa. Iya. Lebih hebat dari malaikat Jibril. Iya. Bisa begitu Kiai ya. Manusia itu kalau ibaratnya hebat bisa ngalahin malaikat. Oh gitu Kiai. Iya. Begitu pula manusia kekuatan geblek bisa ngalahin iblis, begitu. Bisa sama dengan iblis. Oh itu begini, bener Pak. Dari zaman dulu belum pernah iblis merkosa orang. Belum pernah korupsi, belum pernah itu iblis. Tapi orang kalau kagak punya iman Bapak, pernah terjadi kan? Udah ngerampok, merkosa, bunuh, merampok, merkosa, bunuh. Ini berarti lebih kejam daripada iblis yang paling kejam. Tapi manusia kalau imannya mumpuni lebih hebat ketimbang malaikat. Buktinya malaikat Jibril ada Sidratul Muntaha, itu laki-laki ada di Mustawa. Habib penasaran juga nama Kiai. Lalu siapa tuh Kiai? Menurut riwayat itu adalah Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Saudara, yuk tanya diri kita, 3 udah ada apa belum nih? Dikir, ya. Dikir udah selalu ada apa enggak? Dikir itu bukan berarti udah tiap saat, bukan Pak. Ada saat-saatnya, cuma di luar zikir khusus. Kita melihat yang aneh, subhanallah, terkejut, astagfirullah, biasanya ujung buset, astagfirullah, mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, ucapin ya Pak. Kalau bismillah kita jarang lupa, alhamdulillah Bapak. Makanya setiap makan minum alhamdulillah, nggak usah nungguin tahap. Biasanya kan nungguin tahap, kalau tahap ya alhamdulillah, kalau kagak tahap dan seumur-umur ada alhamdulillah bisa itu. Nah, rahmatullah hormati. Atau mudah-mudahan ada pada kita nih. Yang kedua, kita jangan meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun alhamdulillah informasinya orang sini mah masya Allah kagak boleh ajan, denger ajan. Ajan di masjid ajan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, jangan sakitin bapak kita, jangan sakitin ibu kita. Kalau sudah tidak ada saudara seadik beserta adik-adiknya, jangan bosan-bosan doain bapak dan ibu. Jangan bosan-bosan doain bapak dan ibu, karena bapak kita, ibu kita tidak pernah bosan-bosan doain kita. Bang Sadi beserta adik-adiknya, ini kita kemarin 7 malam hari subuh ya. Besok makan udah sepi ini. Dari 14
itu belum tentu datang kita. Kenapa? Kan kita belum tentu diundang. Dan seterusnya. Oleh sebab itu Bang Saadi doain terus ya, dan ziarahin ya bapaknya, ibunya. Makamnya jauh apa agak? Makam keluarga. Hah? Keluarga, wah enak makam keluarga mah Bang Saadi ya. Tiap hari Jumat tuh, minggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa 5 bulan sekali, nggak bisa 7 bulan sekali, nggak bisa setahun sekali, kagak bisa 2 alat dari kuburan. Yang paling bagus Pak hari Jumat ya Pak, yang terbagus malam Jumat, yang terbagus malam Jumat tengah malam, itu yang paling bagus. Jam 1, jam setengah 2, jam 2. Makanya Abi mah kalau jarak ke makam Baba nggak setengah 2, jam 2 siang. Iseng Bang Amin. Ya udah mah kagak ada apa-apa ya, udah mah ya itu bawaan doang. Itu ajar hamba Allah yang seorang mati dah segini aja ya Pak, udah terlalu lama, Bapak udah capek. Yang terpenting kita doakan ya Ibu Aisyah alam barjahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, anak cucu keturunannya soleh dan salihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.